Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita Allah nanti mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang adab terhadap pemimpin. Kita akan bahas tentang adab terhadap pemimpin. Pemimpin dalam Islam itu perkara yang sangat penting. Jadi kita ini tidak boleh kosong dari kepemimpinan. Makanya ketika Rasulullah wafat, ketika Nabi wafat, itu yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat adalah memilih pengganti Nabi sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Jadi sebelum Nabi dimakamkan, sebelum Nabi itu jenazahnya diurus, itu yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat adalah menunjuk seorang pengganti Nabi, yaitu seorang khalifah. Dan pada waktu itu Allah takdirkan yang terpilih adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika engkau melakukan bepergian atau safar, walaupun itu 2 orang, maka hendaklah di antara kalian ditunjuk 1 orang sebagai pemimpin. Makanya pemimpin itu sesuatu yang sangat penting. Jadi perkara yang sangat penting yang harus ada. Jadi pemimpin, tidak ada pemimpin dengan ada pemimpin yang zalim, itu lebih baik ada pemimpin yang zalim daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Karena ya pemimpin ini perkara yang sangat penting. Nah, kita selaku orang yang dipimpin, selaku rakyat lah bahasanya, itu kita memiliki adab-adab terhadap pemimpin kita. Ada adab-adab yang harus diperhatikan. Walaupun nanti pemimpin juga ada adabnya terhadap rakyat. Pemimpin apa adab pemimpin terhadap rakyat? Ini kan adab terhadap pemimpin yang berarti kita selaku yang dipimpin. Tentu adab yang pertama adalah ketaatan. Sebagaimana Allah firmankan, Allah sebutkan
dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Jadi kalau kita amati ayat ini, ketika kepada Allah itu ada ati'ullah, ketika kepada Rasul ada ati'u juga, wa ati'ur Rasul. Tapi kepada pemimpin ulil amri itu tidak ada ati'unya, tidak wa ati'u ulil amri minkum, tidak seperti itu. Tapi ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ternyata ayat ini mengandung pelajaran. Pelajarannya adalah ketika kita taat kepada Allah, Allah itu ya tidak mungkin salah. Tidak ada peluang untuk melakukan kesalahan. Begitupun ketika kita taat kepada Rasul, Rasul itu tidak pernah mengajarkan kesalahan. Walaupun Rasul pernah salah ya, tapi salahnya Nabi itu nanti jadi syariat. Sumpah mereka apa? Nabi sholat salah, lupa rakaat atau lupa gerakan. Nah, salahnya Nabi, lupanya Nabi itu jadi syariat. Sehingga ada syariat namanya sujud sahwi. Sujud ketika seseorang itu ketika sholat lupa gerakan atau lupa rakaat. Nah, Nabi ini harus ditaati mutlak, karena Nabi ini tidak mengajarkan sesuatu yang salah. Nabi tidak mungkin zalim. Nabi itu pasti adil. Nabi tidak mungkin zalim. Sehingga ayatnya wa atiiur Rasul. Jadi Nabi itu pasti memerintahkan kebenaran. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Wa yang diqanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu ketika memerintah itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Itu pasti kalau Nabi memerintah itu pasti malaikat Jibril sudah datang untuk wahyu. Sehingga pasti benar. Karena sumbernya langsung dari Jibril dan Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ulil amri ini kan manusia biasa. Wa ulil amri minkum, sementara pemimpin, bukan nabi ya, bukan Rasulullah, itu ada peluang salah, ada peluang lupa, sehingga taatnya itu tidak semua ditaati. Karena ada aturan pemerintah itu yang justru dia itu melanggar syariat. Ada. Apalagi pemerintah yang zalim. Apalagi pemerintahnya adalah pemerintah yang kafir. Maka taat kepada pemimpin ini pilih-pilih. Ya. Jadi kalau taat kepada ulil amri ini pilih-pilih, tidak semua ditaati. Tapi kalau kepada Nabi wajib semuanya ditaati, apalagi kepada Allah. Jadi kalau kepada Nabi wajib semuanya ditaati. Tapi kalau manusia biasa, tidak semua perintahnya adalah kebaikan ataupun kebenaran. Sehingga tidak ada kata atiunya di ayatnya, ayat 59 dari surat An-Nisa. Fa tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Sehingga pada akhirnya ketika dengan pemerintah itu tanazzatum itu apa? Berbeda pendapat, berlainan pendapat tentang perkara,
maka tentu faruddu ilallah wa rasul, maka kita harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu kata Allah lebih utama, lebih baik, dan dan akibatnya juga nanti hasilnya juga akan lebih baik. Surat An-Nisa 29. Jadi taat kepada pemimpin itu perintah dari Allah. Tapi manakala yang diperintah itu bukan kemaksiatan. Itu yang pertama ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'ah haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Patuh dan taat kepada pemimpin tetap ada selama bukan dalam maksiat. Jadi taat mendengar kepada pemimpin itu harus ada. Jadi mendengar, taat, patuh itu wajib. Malam yuhar bil maksiyah, selagi pemimpin itu tidak memerintahkan kepada maksiat. Fa idza umira bil maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Jika pemimpin itu memerintahkan dalam kemaksiatan, jika engkau diperintah dalam kemaksiatan, maka tidak ada kepatuhan dan tidak ada ketaatan. Jadi pemimpin itu kan banyak ya. Kalau istri berarti pemimpinnya suami. Kalau keluarga, anak berarti pemimpinnya bapak. Jadi itu pemimpin kita. Ya, kalau di masyarakat lingkungan RT, berarti RT dan seterusnya. Jadi kita itu punya pemimpin dari yang tertinggi sampai yang paling bawah. Karena memang tadi kita ini manusia harus ada yang memimpin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kata Nabi, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Jadi kalau ada seorang budak kemudian sudah terpilih dia menjadi pemimpin semuanya, baik itu pemimpin di masyarakat ataupun pemimpin dalam perjalanan tadi atau pemimpin sholat semuanya, maka wajib untuk ditaati. Ya kalau taat kepada pemimpin itu ya kita belajar pas waktu kita sholat. Kita itu tidak boleh bermaksiat kepada pemimpin. Sehingga pas waktu apa? Pas waktu imam salah, kita menegur subhanallah. Tegur. Jadi kalau salah ditegur dengan cara yang baik. Subhanallah. Kemudian seorang makmum itu tidak boleh gerakannya mendahului imam, ya kan? Jadi kalau imam itu belum rukuk, maka makmum tidak boleh rukuk. Bahkan ancamannya besar kan? Nanti pada hari kiamat, seorang makmum yang sholat jamaah di belakang imam, kemudian dia mendahului gerakan imam, maka nanti pada hari kiamat di pada mahsyar dia akan dibangkitkan dalam keadaan badannya badan manusia, kepalanya kepala keledai.
Jadi tidak boleh mendahului gerakan imam. Maknanya diancam, jadi tidak boleh. Itu dalam hal sholat. Begitupun di luar sholat ya. Jadi tidak boleh kita ini selaku seorang makmum yang ada di belakang, yang dipimpin, tidak boleh kita itu mendahului daripada pemerintah kita atau imam kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad 'asa Allah wa man yuti'il amir faqad ata'ani wa man ya'sil amir faqad 'asani. Ini hadis yang banyak perintah agar kita itu taat kepada pemimpin. Siapa yang mentaatiku maka ia berarti telah mentaati Allah. Ini kata Nabi ya. Kalau taat kepada Nabi berarti dia telah taat kepada Allah. Siapa yang tidak mentaatiku, yang bermaksiat kepadaku, maka berarti dia tidak taat kepada Allah. Dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, berarti dia mentaatiku. Barang siapa yang tidak mentaati seorang pemimpin, berarti dia tidak mentaatiku. Jadi kalau kita itu taat kepada pemimpin, maknanya kita itu sedang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selagi pemimpin itu memerintahkan kepada kebaikan. Jadi tidak boleh kita itu taat kepada pemimpin ketika pemimpin itu zalim atau memerintahkan kepada kemaksiatan. La ta'ata fil ma'siyah, inna ta'ata fil ma'ruf. Begitu kata Nabi, tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Nah, Nabi SAW memberikan kabar ini untuk orang yang taat kepada pemimpin. An-Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannah rabbakum tadkhulu jannata rabbikum. Ini kata Nabi, bertakwalah kepada Allah, yang mana Allah adalah yang maha mengatur kehidupan kalian. Laksanakanlah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta kalian, kemudian taatilah pemimpin kalian yang mengatur urusan kalian, maka kalian akan memasuki surga. Jadi orang itu kalau taat kepada pemimpin dengan catatan pemimpin yang soleh tadi ya, tidak membangkang kepada pemimpin yang soleh, maka dia akan masuk surga. Jadi orang itu kalau sudah nggak taat sama pemimpin, itu pasti ya, banyak keburukan yang akan didapatkan. Jadi kalau ada pemimpin soleh, pemimpin baik, kemudian tidak ditaati, maka akan banyak keburukan yang akan didapatkan. Contohnya para nabi itu kan pemimpinnya. Bagaimana pada zaman Nabi Nuh, karena rakyatnya, umatnya tidak mau taat kepada nabinya, sehingga pada akhirnya terjadi banjir. Itu karena tidak taat kepada pemimpin. Atau yang lebih parah lagi, pemimpinnya yang zalim seperti Firaun. Jadi pemimpin yang zalim ya,
tidak akan memberikan keberkahan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk rakyatnya. Jadi kalau pemimpin sudah membangkang, itu pasti banyak rakyat itu membangkang, padahal pemimpinnya soleh, maka pasti akan banyak keburukan-keburukan yang akan didapatkan. Ya, kalau seumpamanya rumah tangga, suaminya soleh, kemudian istrinya tidak taat, ya pasti akan ada keburukan-keburukan. Ada orang tua yang soleh, anak-anaknya tidak mau taat, ya pasti nanti akan ada keburukan-keburukan. Hidupnya bakal susah. Di dunia susah, di akhirat juga susah, karena dia tidak taat kepada pemimpin. Maka ini perkara yang sangat penting. Itu ada pertama ya, taat. Kemudian adab yang kedua adalah mendoakan. Ini penting. Jadi kalau ada pemimpin dia zalim, maka yang pertama kali adalah didoakan. Sebelum nasihat ya, nanti ada diberi nasihat. Jadi mendoakan. Anak itu kan dipimpin oleh orang tua, maka anak wajib mendoakan orang tua. Istri dipimpin oleh suami, maka istri itu wajib mendoakan suami, mendoakan kebaikan-kebaikan. Dikatakan jika engkau melihat seorang mendoakan kejelekan bagi penguasa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Jadi kalau ada pemimpin kemudian didoakan tapi doanya itu berupa kejelekan, maka yang mendoakan itu adalah pengikut hawa nafsu. Karena kalau pemimpin itu didoakan kejelekan kemudian dia hancur, ya kita doakan ikut hancur kan, karena dia pemimpin kita gitu. Coba bayangkan ada seorang anak, orang tuanya mohon maaf tidak saleh, didoakan keburukan seumpamanya, ya tetap ya bagaimanapun dia kondisinya, dia itu adalah orang tua kita gitu kan, dia itu adalah suami kita, dia itu adalah pemimpin. Maka jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk pemimpin. Apalagi kalau dia pemimpinnya muslim, mungkin dia punya kesalahan gitu ya. Jadi didoakan yang baik-baik. Kalau dia mendoakan sesuatu yang buruk kepada pemimpin, maka sesungguhnya dia pengikut hawa nafsu. Dan jika engkau mendoakannya dengan kebaikan, mendoakan penguasa dengan doa yang baik, maka ketahuilah bahwa ia adalah pengikut Allah dan Rasul-Nya. Jadi yang baik-baik. Sebagaimana Rasulullah itu kan mendoakan Abu Jahal, mendoakan Abu Lahab, mendoakan yang baik supaya mendapatkan hidayah, mendoakan Umar bin Khattab, mendoakan Raja Persia, mendoakan Raja Romawi. Walaupun pada akhirnya nanti hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, saya selalu mendoakan penguasa siang dan malam agar diberikan kelurusan dan diberikan hidayah, karena saya menganggap itu adalah suatu kewajiban. Ini kata Imam Ahmad. Jadi mendoakan itu adalah sebenarnya kewajiban. Bahkan Imam Ahmad itu merasa dirinya ini wajib untuk mendoakan, yaitu seorang pemimpin. Karena walaupun pemimpin itu jelek,
Ya kalau dia pemimpin kita ya tetap pemimpin kita. Jadi mendoakan. Yang kedua ya. Kemudian baru setelah itu ketika pemimpin itu tidak baik ataupun zalim, maka nasihatilah dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut, sebagaimana Allah firmankan, Allah bimbing Nabi Musa dengan Harun untuk menasihati Fir'aun, ya kan? Wa qula, dan katakanlah kepada Fir'aun qaulan layyina, yaitu perkataan yang bernasihat yang lemah lembut. Nasihat, kita wajib menasihati pemimpin dan menasihatinya dengan harus cara lemah lembut dan tidak boleh menasihati di halayak ramai. Jadi menasihati pemimpin itu seharusnya empat mata. Jadi tidak boleh menasihati pemimpin halayak ramai. Ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan siapa yang ingin nasihati pemimpin, maka janganlah ia memulai dengan tangan-tangan, namun hendaknya ia ambil tangannya, kemudian berbicara empat mata. Jika diterima maka itu adalah harapan, jika tidak diterima maka itu adalah melaksanakan kewajiban. Ini hadis riwayat Ahmad. Nomor hadis 303 di dalam Musnad Imam Ahmad. Dan di dalam kitab At-Tabrani halaman 367. Hadisnya hadis sahih. Jadi menasihati pemimpin itu jangan dipublik, sebaiknya seperti itu. Ini salah satu adab ya, salah satu adab. Jadi tidak boleh secara terang-terangan, tapi harus sembunyi-sembunyi. Kemudian berikutnya, adab terhadap pemimpin adalah menghormati dan memuliakannya. Jadi pemimpin itu ya harus dihormati, harus dimuliakan. Sebagaimana seorang anak memuliakan orang tuanya, sebagaimana seorang istri memuliakan suaminya. Jadi kita sama RT, sama itu ya harus dimuliakan, harus disambut. Dan itu memang perintah dari Nabi, perintah dari Nabi. Apapun kedudukannya, kalau dia itu pemimpin kita, maka harus dihormati dan harus dimuliakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penguasa adalah naungan Allah di bumi. Penguasa adalah naungan Allah di bumi. Dan siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan orang itu. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad di halaman 42. Di dalam hadis Tirmidzi nomor hadis 2225. Ini hadisnya sangat sahih. Jadi menghormati dan memuliakan pemimpin itu adalah kewajiban, dan itu merupakan salah satu adab seorang muslim kepada pemimpinnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dihormati. Nabi itu sangat dihormati, sangat dimuliakan. Begitupun ketika Nabi wafat, yang melanjutkan
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Nabi, para sahabat itu memuliakan, sangat memuliakan, dan seterusnya. Maka tidak ada pembangkangan, tidak ada kemaksiatan kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu bermaksiat, maka tetap dia pemimpin kita. Kita harus tetap lemah lembut, harus menasihati dengan cara yang santun. Nah, ini ajaran nanti. Kemudian berikutnya menggantungnya. Pemimpin itu harus dibantu. Maka kalau kita buka sejarah para khalifah yang terpilih menjadi pemimpin itu seperti Abu Bakar, ya, seperti Umar, Utsman, Ali, dan banyak khalifah-khalifah. Kalau kita baca sejarah, itu ketika sudah terpilih menjadi pemimpin, mereka itu menangis, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu merupakan musibah. Memimpin itu kan pemimpin musibah. Amanahnya berat, tanggung jawabnya berat, musibah. Dia menangis dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa yang pertama kali diucapkan selain itu? Maka kata mereka, jika engkau melihat aku di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka bantulah aku. Membantu itu. Tapi jika aku berada di atas kemaksiatan, maka tegurlah, nasihatilah aku. Ini rata-rata pemimpin dulu itu seperti itu. Jadi kalau dia terpilih menjadi pemimpin, termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, jika aku taat kepada Allah, jika aku merintahkan kalian dalam rangka taat kepada Allah, kepada Rasulnya, maka taatilah aku. Tapi jika aku dalam kemaksiatan, maka tegurlah aku, nasihatilah aku. Itu nanti dibuka teks pidatonya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika terpilih menjadi pemimpin. Itu selain beliau menangis, beliau mengatakan seperti itu. Jadi membantu. Jadi kita itu sama pemimpin itu harus membantu. Sebagaimana anak kepada orang tua itu kan membantu supaya kerjaannya menjadi ringan. Membantu. Minimal kita membantunya dengan taat. Ya. Jadi seorang itu kalau sudah taat itu sudah sangat membantu, ya kan? Minimal kita membantunya dengan cara taat. Itu sudah sangat membantu. Taat dalam kebaikan. Terakhir, ketika seseorang itu mendapatkan pemimpin yang zalim, kita ini kan tidak selamanya dihadapkan dengan pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil. Ketika seseorang itu dihadapkan dengan pemimpin yang zalim, maka dia harus banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena pemimpin merupakan cerminan daripada masyarakat. Jadi kenapa kalau kita itu mendapatkan pemimpin yang zalim? Itu karena masyarakatnya juga zalim, karena rakyatnya juga zalim. Itu pemimpin itu kan sebenarnya rakyat biasa kan seperti kita. Hanya saja dia itu ditakdirkan, dipilih oleh Allah menjadi pemimpin. Juga kalau masyarakatnya soleh semua, ketika dipilih ini jadi pemimpin yang soleh, kan? Ketika Zaid dipilih menjadi pemimpin, ya pemimpin yang soleh, masyarakatnya itu soleh semua. Di zaman Nabi itu kenapa ketika Nabi wafat kemudian pemimpinnya hebat-hebat, pemimpinnya soleh-soleh? Ya karena masyarakatnya rata-rata ya seperti itu, gitu, soleh semua. Jadi tidak ada orang yang
zalim. Sehingga ketika siapa saja menjadi pemimpin, dia pasti akan menjadi pemimpin yang adil. Coba kalau seumpamanya masyarakat Indonesia ini berapa jumlahnya? Sekarang berapa? 100 kan? Juta gitu ya. Bukan? Hah? Berapa juta penduduk Indonesia sekarang? Nanti dicari. Coba kalau seumpamanya 70%-nya itu orangnya soleh, 70%-nya lah, jangan 100%. Itu kan peluang untuk mendapatkan pemimpin yang soleh itu kan besar kan? Ya kan? Karena penduduknya memang banyak yang baik. Jadi di mana-mana ada orang baik. Kemudian ketika ditakdirkan oleh Allah jadi pemimpin ya baik. Tapi kalau semuanya masyarakatnya itu rusak, masyarakatnya itu buruk, walaupun ganti-ganti pemimpin ya tetap gitu-gitu aja gitu. Karena memang kualitas masyarakatnya seperti itu. Ganti ini yang korupsi lagi, ganti ini yang korupsi lagi. Jadi nggak sembuh-sembuh. Karena memang semuanya kayak gitu. Semuanya seperti itu. Maka ketika kita itu mendapatkan pemimpin zalim, maka kita banyak istighfar. Karena sebenarnya bukan pemimpinnya itu yang salah, tapi ya masyarakatnya itu sebenarnya yang salah. Rakyatnya itu yang salah. Jadi banyak beristighfar. Karena kezaliman pemimpin itu ya bisa jadi karena yang memilih kan. Sudah tahu dia itu seperti itu kok dipilih dengan berbagai macam alasan. Apa karena disuap atau karena kecurangan atau kita nggak tahu. Sehingga kalau di situ banyak kezaliman, ya pasti nanti akan melahirkan pemimpin yang terbaik. Kalau cara-caranya itu dengan cara zalim, maka akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Itu sudah apa? Ya sudah jadi ketetapan seperti itu. Sehingga ketika pada zaman Khulafaur Rasyidin, ketika Bani Abbasiyah, kemudian apa lagi itu? Ketika Turki Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah, kemudian Muawiyah, Umayyah, Bani Umayyah. Itu kenapa kok pemimpinnya baik-baik? Seperti ada Umar bin Abdul Aziz, seperti Harun al-Rasyid, dan seterusnya. Karena memang rakyatnya itu ya seperti mereka itu soleh. Jadi siapapun sebenarnya pemimpinnya, siapapun orangnya, tetap dia akan memimpin dengan adil. Karena memang masyarakatnya tidak adil. Maka ketika ada pemimpin yang zalim, kita jangan sepenuhnya menyalahkan pemimpin. Kita juga harus banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena dia itu zalim, dia itu jadi pemimpin yang zalim, itu lantaran karena kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Itu adab beradab pemimpin. Jadi selain taatnya kepada kebaikan, ya kita mendoakan, kemudian kita menasihati dengan cara yang baik, kita membantu, kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di keluarga itu kayak gitu. Dalam rumah tangga itu kalau ada keburukan, nah itu seharusnya perkara-perkara ini, adab-adab ini yang harus diperhatikan. Jadi mungkin karena ketaatan yang kurang, baik itu taat kepada Allahnya itu kurang, sehingga akan timbul banyak masalah. Atau dia kurang membantu, ya kan? Kurang membantu. Dia hanya bisa menyalahkan saja. Rakyat itu kan kadang-kadang sukanya komentar yang negatif-negatif saja.
menyalahkan pemimpinnya saja, sementara dia tidak mau membantu. Kadang-kadang kan gitu kan, atau justru malah mendoakan aja nggak pernah. Ini kan masalah. Jadi kadang seorang rakyat itu selalu menyalahkan pemerintahnya, sementara rakyat itu nggak berbuat apa-apa, tidak membantu, kemudian tidak mendoakan, tidak taat dan seterusnya. Begini adab terhadap pemimpinan ini penting. Ini penting. Karena ketika seseorang itu tidak taat kepada pemimpin, akan banyak kehancuran tadi, akan banyak malapetaka. Keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Jadi seseorang itu kalau sama pemimpinnya tidak beradab, maka bahaya. Yang ada adalah kehancuran, kemudorotan, kebinasaan, tidak ada keberkahan sama sekali. Nah, ini harus diperhatikan. Bahkan keberkahannya dicabut bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga tidak akan mendapatkan kebaikan. Dalam Al-Quran itu kan banyak pemimpin-pemimpinnya, dari pemimpin yang zalim, pemimpin yang saleh, pemimpin yang kaya raya saleh, pemimpin kaya raya hebat gagah sombong. Nah, ada semua di Al-Quran itu masalah kepemimpinan. Di dalam surat Al-Kahfi ada Raja Dzulkarnain, ya. Kemudian apa lagi? Ya, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud. Jadi ada kalangan Nabi, ada yang kalangan bukan Nabi. Kalau Dzulkarnain itu kan banyak yang berpendapat beliau itu bukan Nabi, ya. Di zaman Nabi Musa, Raja Dzulkarnain. Nah, itu harus kita pelajari, harus kita pelajari. Baik, cukup, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberikan pemimpin yang adil, dan semoga kita terus mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Semoga senantiasa diberikan hidayah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.